apakah istikharah dalam ta'aruf atau pranikah itu bisa dilakukan tanpa ikhtiar dan menjadi keputusan final? nah Ana barakallahu fikum sudah jamaah. Ana sudah memberikan biografi atau CV ke Ahwat namun tidak dicek fakta atau kebenarannya dan Ana pun belum diizinkan mengetahui dan datang ke rumah walinya dan juga Ahwatnya tidak mengaktifkan peran wali pengganti orang tuanya yang sudah meninggal sehingga tidak ada yang menilai secara objektif. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Dan beliau juga janda, tapi apakah janda boleh bersikap dan memutuskan itu sendiri tanpa musyawarah dengan wali dari keluarga ataupun kerabatnya Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz, karena hal seperti ini diremehkan dan tidak memperdulikan ketulusan ikhwan yang datang. Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Yang pertama, Ani masih bingung sama pertanyaan. Ini pertanyaan dari ikhwan kan. Kalau bicara bagaimana sikap kita, ya sikap yang benar tatkala kita hendak menikah, maka kita harus mencari tahu tentang orang yang akan kita nikahi. Kenapa? Karena Nabi SAW menyuruh kita untuk memilih. Takhayyaru linutafikum. Kalian harus seleksi, selektif dalam memilih itu. Suruh milih. Nabi menjelaskan orang itu memilih, semuanya memilih orang itu. Tapi ada yang memilih karena kecantikannya, ada yang karena hartanya, ada yang karena nasabnya, ada yang karena agamanya. Maka sikap kita, sikap yang benar itu adalah dengan cara kita selektif. Tidak bermudah-mudahan. Kenapa? Karena urusannya ini dengan masa depan kita. Kalau kita beli mobil, lalu tahu-tahu mobilnya rusak-rusak, kita tinggal balikin atau kita tinggal jual lagi. Tapi kalau antum bawa istri ke rumah, tanpa ta'aruf dulu, tanpa mengenal lebih dalam dulu, akhirnya antum akan susah hidupnya. Antum ingin damai di rumah itu. Berkaitan dengan janda, memang ada janda yang dalam benak dia ya udahlah ana sama siapa aja mau nikah. Yang penting ada yang mau sama ana. Terus kalau tadi umpamanya anti disepilik, kayaknya ini si ikhwan ini ditolak gitu ya. Ya Muna dia. Iya. Mungkin ditolak secara halus kali ya Ustaz. Ditolak itu tadi dia ngomong kan tanpa musyawarah itu janda, tahu-tahu dia ambil keputusan gitu. Sebenarnya nggak ada masalah dia menolak. Dari awal kan kadang-kala orang baca baca CV, aduh aku nggak tertarik udah sama ikhwan model kayak gini umpamanya. Karena ada kemarin akhwat yang mengatakan kalau dia ngelihat umpamanya ikhwannya lebih muda dari dia, aduh nggak mau sudah. Kenapa? Ya kadang-kala sih akhwat ini aku butuh pembimbing gitu loh. Kalau dapat yang lebih muda nanti ana lagi yang ngajarin ya. Kadang-kadang seperti itu. Namun yang benar itu adalah tadi mencari tahu, kemudian bermusyawarah, kemudian istikharah minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang bimbang. Tapi kalau umpamanya tadi kok kayaknya sudah mantep ya Ustaz ya, seperti itu. Mantep apa? Mantep menolak. Ya udah. Momen kalau ada alasannya enggak anak kok enggak serak sama tuh ikhwan sudah. Enggak ada masalah gitu. Jadi antum sabar, jangan baper. Masih banyak perempuan yang lain. Kadang-kala ada ikhwan yang sudah dia udah jatuh cinta sama tuh akhwat tapi ternyata itu akhwat tidak mempedulikan dia. Jadi antum kalau mungkin dalam diri antum aneh udah istikharah Ustaz, udah mantep sama dia Ustaz. Dan anu udah musyawarah semua mendukung. Ternyata tuh akhwatnya enggak mau sama ana Ustaz. Apa yang harus antum lakukan? Itu jawaban istikharah antum. Antum ditolak. Itu jawaban. Jadi bukan semua yang antum inginkan itu harus terjadi. Karena sebagian orang menjadikan istikharahnya sebagai legalitas. Dia harus berjuang untuk mendapatkan itu akhwat. Padahal dalam doa istikharah kan kita minta. Ya Allah kalau itu jodohku umpamanya, mudahkan dia. Tapi kalau bukan, ya tolong dipalingkan. Dan kenyataannya sudah dipalingkan sama Allah. Ya antum cari yang lainnya. Kemudian kalau memang jodoh antum gak akan kemana dia itu jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.